Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan pajak semuanya, dimanapun berada, berjumpa lagi dengan kami di Pajak Muntok Podcast. Nah, saya Dewi Puspitasari seperti biasa sebagai moderator pada hari ini. Dalam beberapa waktu ke depan akan menemani kawan pajak semuanya untuk ngobrol bareng tentang perpajakan. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang aplikasi e-faktur versi 4.0. Nah, sebelumnya boleh ya saya menyapa rekan saya dulu. Seperti biasa, narasumber kita hari ini adalah Kak Dedi. Apa kabarnya Kak Dedi? Alhamdulillah, baik Kak Dewi. Nah, selamat pagi kawan pajak semua. Ya, selamat berjumpa kembali dengan kita berdua ya. Iya, seperti biasa ya Kak Dedi ya, di episode kali ini kita berjumpa lagi berdua. Nah, Kak Dedi, di episode lalu kita pernah membahas masalah PKP ya, kawan pajak ya. Betul Kak Dedi ya. Nah, mungkin ini lanjutan ya Kak Dedi ya, lanjutan Bisa, dari seri lanjutannya lah ya. Iya, seri lanjutan dari PKP kemarin. Nah, Kak Dedi, hari ini kita akan membahas apa ya Kak Didi ya, kemarin setelah kita mengupas tentang PKP, apa itu PKP, syarat-syarat, sanksi, kira-kira bisa nih kasih tahu kawan pajak kita hari ini kita akan membahas tentang apa ya Kak Didi kira-kira. Baik, tadi kan sudah Kak Dewi buka dikit ya Iya. ya. Jadi kawan pajak sekalian, berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas mengenai tadi sempat dibocorin sama Kak Dewi ya. Iya. Tentang aplikasi e-faktur. Ya, dalam hal ini versi terbarunya Kak Dewi. Oh gitu, iya. ada versi terbaru. Versi 4.0. Oh gitu. Seperti itu ya. Nah, tapi kawan pajak sekalian, sebelum kita ngomongin aplikasi e-faktur 4.0 ya, mungkin perlu kita overview kembali nih Kak Dewi ya, kawan gitu. pajak ya. Boleh. Perlu kita sampaikan kembali apa sih sebenarnya e-faktur itu gitu ya. Nah, jadi kawan pajak sekalian, aplikasi e-faktur atau elektronik faktur pajak ini adalah faktur pajak ya yang dibuat oleh PKP itu dengan menggunakan aplikasi atau sistem yang disiapkan atau yang digunakan oleh DJP seperti itu untuk membuat faktur pajak. Jadi kalau misalnya dulu itu sebelum adanya e-faktur ini kan buat faktur pajaknya pakai belangko tuh. Oh, manual. Ya, manual seperti itu, bisa diketik, bisa tulis tangan seperti itu. Nah, sekarang dengan ada aplikasinya e-faktur itu menjadi dibuatkan dalam bentuk aplikasinya. Seperti itu. Nah, uniknya lagi adalah kalau bentuknya belangko, itu kan tanda tangan basah seperti itu. Dan biasanya dibubuhi cap PKP-nya entah itu perusahaan gitu ya. Nah, kalau misalnya kalau sudah menggunakan aplikasi e-faktur ini, maka itu sudah diganti dengan tanda tangan digital. Oh, seperti itu. Jadi sudah digital semua Kak Dedi ya, baik itu formulir, tanda tangan. Betul. Nah, ini kawan pajak sekalian, kenapa DJP menyiapkan aplikasi itu adalah tidak lain untuk mencegah ya. Nah, ini kawan pajak sekalian, untuk mencegah kasus-kasus penyalahgunaan faktur pajak itu sendiri. Oh, seperti itu. Nah, jadi kalau dulu sebelum adanya aplikasi e-faktur ini itu banyak sekali pihak-pihak yang tidak berhak untuk menerbitkan faktur pajak, dia bisa membuat faktur pajak seperti itu. Seperti jadi itu. Untuk menghindari hal-hal seperti itu, dibuatlah aplikasi ini seperti itu. Oh, jadi bisa kita bilang ada penyalahgunaan seperti itu Kak Dedi ya, ada beberapa oknum yang membuat faktur pajak untuk disalahgunakan gitu ya. Nah, berarti aplikasi ini sangat bermanfaat sekali ya Kak Dedi ya. Iya, seperti betul, itu. Gitu. Jadi kalau tadi salah satunya adalah mencegah penyalahgunaan tadi. Nah, aplikasi e-faktur ini sendiri kawan pajak itu sangat bermanfaat ya, tidak hanya bagi PKP penjual dan pembeli, juga bagi pemerintah dalam hal ini DJP. Nah, beberapa hal yang manfaat yang bisa digunakan dari penggunaan aplikasi DJP e-faktur ini itu adalah pertama tadi tanda tangan. Kita sudah menggunakan tanda tangan digital ya, tanda tangan elektronik seperti itu. Jadi tidak perlu tanda tangan basah. Artinya ya tidak perlu lagi harus menunggu
pejabat yang bersangkutan atau pengurus yang bersangkutan untuk menandatangani faktur pajak seperti itu ya. Kemudian tadi mengurangi biaya penggunaan kertas, Kak Dewi. Hemat jadi Hemat ya. kertas. Jadi kalau sudah pakai aplikasi ini kawan pajak, sebenarnya itu tidak perlu juga dicetak. Karena sistemnya juga akan langsung connect. Jadi seperti ketika PKP penjual menerbitkan faktur pajak, maka PKP pembeli itu sudah bisa langsung dapat faktur pajaknya. Oke, Seperti go green itu. ya, jadi Iya, ya seperti itu Kak Dedi. Nah, kemudian juga dengan sistem yang sudah berbasis elektronik ini, ya tadi mengurangi penyalahgunaan, ya. Nah, di sisi pemerintah dalam hal ini di JP itu semakin mempermudah kita untuk melakukan pengawasan, ya terhadap PKP. Ini juga dalam rangka memberikan pelayanan, ya, pelayanan kepada PKP seperti itu, Kak Dewi. Oh, jadi manfaatnya banyak ya Kak Dedi ya aplikasi faktur ini ya. Jadi yang jelas mempermudah ya. Iya, yang pasti. Mempermudah bagi kawan pajak yang berstatus PKP seperti itu. Iya, jadi siapa tahu nanti pas ada transaksi direkturnya lagi tidak ada, jadi dimanapun berada tidak perlu tanda tangan basah tadi ya Kak Dedi ya. Cukup bisa ditandatangani secara elektronik. Nah, boleh kita tahu Kak Dedi sejak kapan sih PKP ini bisa menggunakan aplikasi ini? Oke, nah ini ada sejarahnya ya. Oh, ada sejarahnya gitu, iya. Karena kan e-faktur ini kan tadi kita membahasnya kan sudah mau membahas 4.0 nih. Iya. Berarti ada versi sebelumnya ada. Iya betul, ya. Kak Dedi. Versi 1, 2, 3 pasti gitu sampai ya. ke-4 akhirnya Nah, ya. akhirnya terakhir ke-4 ya. Iya. Nah, kawan pajak sekalian, awal mula ya PKP itu menggunakan aplikasi e-faktur itu pada tahun 2014 sebenarnya. Sudah lama ya Sudah Kak Dedi lama. ya. Nah, tetapi saat itu hanya diuji cobakan bagi PKP tertentu, Kak Dewi. Oh, jadi seperti belum itu. semua ya kawan pajak. Nah, setelah berhasil diuji cobakan di 2014, maka 2016 itu sudah mulai diperluas sedikit nih, ya. Seluruh PKP yang ada di Jawa dan Bali. Nah, dan terakhir itu mulai digunakan secara nasional tuh di 2016. 2016. Jadi setelah melalui tahap uji coba di beberapa KPP, beberapa wajib pajak seperti itu, maka di 2016 itu sudah kita terapkan untuk seluruh PKP di Indonesia. Nah, tadi mulai dari versi 1.0 seperti itu. Jadi itulah sejarah singkatnya Kak Dedi ya, karena kapan aplikasi itu digunakan dari awal. Nah, sebelum kita kupas mengenai aplikasi e-faktur versi 4.0 ini Kak Dedi, mungkin masih ada di antaranya kawan pajak yang masih belum memahami nih, kapan sebenarnya e-faktur itu dibuat? Kapan gitu Kak Dedi? Baik. Jadi e-faktur maupun faktur pajak yang bentuknya manual zaman dulu ya sebenarnya itu dibuatnya kapan itu? Itu sama ke kawan pajak. Jadi kawan pajak yang berstatus PKP itu sudah harus menerbitkan faktur pajak itu pada saat ya. Jadi ada 5 kondisi nih kawan pajak ya. Pertama itu pada saat penyerahan barang kena pajaknya atau PKP-nya, atau penyerahan jasa kena pajaknya atau CKP. Ya, jadi pada saat penyerahan dulu nih ya, ketika diserahkan barangnya itu sudah harus wajib menerbitkan faktur pajak. Atau kondisi kedua itu pada saat penerimaan pembayaran. Ketika penerimaan pembayaran lebih dulu dari penyerahan barang. Jadi bisa dibayar dulu nih barang, dibayar dulu ya. Nanti barangnya dikirim besok misalnya. Nah, ketika sudah ada transaksi penyerahan uang, maka itu sudah wajib membuat faktur pajak. Ya. Kemudian kondisi ketiga itu pada saat pembayaran termin. Nah, bisa jadi ini ada pekerjaan seperti itu ya, yang mekanisme pembayarannya itu pakai termin 1, 2, dan termin terakhir misalnya. Nah, ketika pembayaran termin itu maka sudah wajib juga buat faktur. Ya. Kemudian saat melakukan ekspor, ya, ekspor BKP berwujud seperti itu, kemudian ekspor BKP tidak berwujud, ya, ataupun ekspor JKP, ya. Nah, itu juga wajib membuatkan faktur pajak. Dan yang terakhir adalah saat lain. Nah, saat lain yang bisa diatur lebih lanjut dengan ketentuan perundang-undangan di bidang PPN. Jadi bisa saja nanti pemerintah dalam hal ini DJP itu melihat atau membuat regulasi seperti itu bahwa kita atur lebih lanjut nih bahwa pada saat ini bisa diterbitkan faktur pajak. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa
beberapa beberapa saat, Betul. maksudnya beberapa tahap gitu, Ya. kapan kita akan membuat faktur dengan kondisi masing-masing tadi yang disebutkan Kak Dedi. Betul. Jadi tinggal wajib pajak pilih kondisi mana, pada saat kondisi mana mereka harus membuat faktur seperti itu Kak Dedi ya. Nah, kita kembali lagi ke menu awal nih Kak Dedi, seperti sudah disinggung tadi. Setelah kita tahu tuh kapan membuat faktur pajak, berarti kita kembali ke versinya nih. Nah, di versi 4.0 ini sebenarnya diperuntukkan untuk siapa aja Kak Dedi? Karena tadi di awal kan ada masa transisi, boleh pakai e-faktur. Nah, kalau 4.0 ini apakah ada masa transisi penggunaannya juga atau bagaimana Kak Dedi? Jadi kawan pajak sekalian, versi 4.0 ini adalah versi terbaru dari versi sebelumnya. Versi sebelumnya itu adalah versi 3.2. Nah, versi e-faktur 4.0 ini secara umum memang diperlakukan atau diperuntukkan buat yang sudah PKP ya, kawan pajak sudah PKP yang sudah menggunakan versi terakhir ya, versi 3.2. Tetapi bagi PKP baru dia bisa langsung menggunakan versi e-faktur 4.0. Jadi nggak perlu lagi dia harus install dari awal seperti itu. Jadi ini bisa digunakan oleh PKP lama dan PKP baru seperti itu. Nah, secara umum kawan pajak ada 3 jenis ya aplikasi e-faktur ini. Yang pertama itu aplikasi namanya client desktop ya, kemudian ada web based dan yang terakhir adalah e-faktur host to host. Nah, mungkin yang kita bahas kali ini Kak Dewi dan kawan pajak itu adalah terkait e-faktur yang client desktop. Oh, client desktop. Ya, artinya aplikasi e-faktur yang kita install ya di PC ataupun laptop dari masing-masing wajib pajak seperti itu. Oke. Ya, karena kalau kita mau bahas yang lain ya kepanjangan. Panjang gitu ya, karena biasa materi PPN itu sangat luas ya Kak Dedi ya. Nah, jadi kalau tadi kembali ke versi 4.0, jadi hal-hal baru apa sih Kak Dedi? Karena tadi kan kita akan membahas tadi yang pertama client desktop. Jadi hal-hal baru apa aja nih biar diketahui kawan pajak semua, apa sih sebenarnya yang baru? Kenapa sih harus install yang lama aja kan udah ada kayak gitu? Apa yang perlu diketahui kawan pajak tuh, hal-hal apa aja yang baru Kak Dedi? Baik. Jadi tadi ya kawan pajak ya, dari versi 3.2 langsung loncat nih ke versi 4.0 ya. Berarti kawan pajak ketika ada perubahan versi seperti itu, maka ada perubahan yang cukup signifikan. Ya, jadi kalau misalnya tadi dari 3.0 ke 3.1 sampai 3.2 itu aplikasinya secara secara sistem itu tidak banyak yang berubah. Hanya memperbaiki permasalahan-permasalahan kecil saja Kak Dewi. Nah, tetapi ketika dia sudah berubah menjadi versi upgrade yang lebih tinggi seperti itu ya, seperti versi 4.0, berarti ada perubahan ya yang lebih signifikan dari aplikasi sebelumnya. Nah, dalam hal ini 4.0 itu perubahan signifikannya adalah penggunaan NPWP 16 digit Kak Dewi. Oh, jadi menyesuaikan Kak Dedi ya. Jadi kan sebagaimana kawan pajak ketahui bersama ya, bahwa penggunaan NPWP 16 digit itu kan sudah diatur nih oleh pemerintah melalui PMK 112 tahun 2022 ya, yang harusnya nih kita menggunakan NPWP 16 digit itu kan per 1 Januari nih. Kak Dewi ya, 1 Januari 2024. Nah, kemudian mengingat sesuatu dan lain hal, maka pemerintah akhirnya mengeluarkan PMK 136 tahun 2023. Nah, yang katakanlah mengundur penggunaan NPWP 16 digit itu menjadi di tanggal 1 Juli. Nah, makanya kawan pajak sekalian, e-faktur 4.0 ini kita terbitkan di bulan Juli. Sesuai dengan PMK yang terbaru tadi. Betul ya. Ini sebenarnya sudah kita terbitkan di bulan Juli sebenarnya. Artinya untuk menyesuaikan ya bahwa per 1 Juli ini sebenarnya sudah harus jalan nih penggunaan NPWP 16 digit termasuk di aplikasinya. Nah, makanya ini kita gunakan. Jadi itu satu ya. Pak Pajak sekalian, pencantuman informasi NPWP 16 digit, kemudian NITKU ya pada dashboard e-fakturnya. Kemudian juga pengakomodasian pengisian dokumen faktur pajak menggunakan NPWP 15 digit, 16 digit dan NIK. Jadi nah, ini sampai dengan Desember pun kita masih bisa menggunakan NPWP 15 digit kan Masih bisa, masih diakomodir. Makanya nih aplikasinya harus disesuaikan semua seperti itu. Ya.
Nah, kemudian juga ada penambahan watermark, ya. Penambahan watermark pada SPT induk dan lampiran yang dicetak melalui aplikasi e-faktur 4.0. Nah, ini kan biasanya kawan pajak itu nyetak arsip SPT-nya itu lewat web e-faktur. Betul. Ya. Nah, di aplikasi yang lama pun 3.2 sudah bisa mencetak untuk arsip ya. SPT-nya, tetapi tidak ada watermark-nya, tidak ada pemberitahuan bahwa ini adalah tidak untuk dilaporkan seperti itu ya. Jadi ada watermark-nya. Nah, kemudian penambahan informasi NIDKU pada output dokumen yang terekam. Jadi ada NIDKU. Iya, kita sudah menyesuaikan semua sesuai dengan PMK 112 yang sudah kita terbitkan, Kak Dewi. Jadi sebenarnya aplikasi apapun itu, Kak Dewi, harus menyesuaikan aturan yang ada, termasuk juga aplikasi e-faktur yang harus diupdate. Jadi untuk mempermudah wajib pajak dan menyesuaikan aturan terbaru. Seperti itu, Kak Dewi ya. Nah, kalau kayak gitu, Kak Dewi, tadi kita membahas masalah MPWP 15 digit, 16 digit itu bagaimana? Maksudnya bagaimana, Kak Dewi itu? Di web Innova atau bagaimana? Jadi kalau untuk tadi di aplikasinya ya. Iya, di aplikasinya. Nah, di web Innova juga ya kawan pajak sekalian, juga PKP itu sudah bisa menggunakan atau login ya. Login itu sudah bisa menggunakan yang PWP 16 digitnya. Oh, bisa dicoba ya, Kak Dedi ya. Silakan dicoba sama kawan pajak sekalian ya. Kemudian juga pada menu profil user Innova juga terdapat tambahan informasi NPWP 16 digit serta NIDKU-nya. Jadi disesuaikan nih. Jadi secara aplikasi klien desktopnya kita update seperti itu ya. Di sisi aplikasi penunjang yang berbasis webnya pun juga kita sesuaikan seperti itu. Jadi semua diupdate ke versi yang terbaru ya, Kak Dedi ya, seperti itu. Nah, jadi kan tadi sudah nih kita tahu manfaatnya, yang berubah apa kayak gitu. Nah, gimana nih Kak Dedi menginstalnya gitu, atau otomatis kita diam aja nanti dia tiba-tiba terinstall sendiri atau bagaimana nih Kak Dedi? Mungkin apakah harus update dari tadi yang lama ke yang baru, ataukah oleh PKP yang baru aja kayak gitu, baru terdaftar gitu, atau bagaimana Kak Dedi? Mungkin bisa dijelaskan ke kawan pajak. Untuk menginstal ini itu kan tadi ya kita jelaskan di awal bahwa aplikasi e-faktur 4.0 ini itu bisa digunakan oleh PKP lama yang sudah menggunakan versi 3.2 ataupun PKP baru. Oh, dua-duanya bisa Kak Dedi ya? Langsung bisa. Nah, kali ini kita pandu dulu nih ya, kita coba pandu yang untuk bagi PKP baru aja dulu. Karena yang sudah PKP dan dia sudah menggunakan aplikasi yang versi 3.2 itu lebih sederhana Kak Dewi. Lebih simpel ya. Nah, tapi kalau misalnya yang PKP baru ini kayaknya harus kita pandu pelan-pelan ya. Bagaimana itu Kak Dedi? Jadi kawan pajak sekalian, yang pertama ya, kita harus punya installernya ya, atau program aslinya seperti itu ya, installernya seperti itu. Yang disesuaikan dengan versi laptop atau PC-nya masing-masing Kak Dewi. Jadi macam-macam nih kan. Ada Windows itu yang versinya 32 bit. Ada 62 bit. Kemudian ada juga mungkin kawan pajak yang menggunakan tidak berbasis Windows nih. Ada yang Linux seperti itu, ada yang pakai produk Mac ya. Laptop Mac seperti itu ya. Nah, itu juga sudah ada disiapkan installernya masing-masing seperti itu. Nah, pastikan bagi kawan pajak untuk melihat ini Windows-nya versinya berapa. Harus disesuaikan ya, Kak Dedi. Karena sebagian besar nih ya Kak Dewi ya, mungkin PKP yang ada di KPP Bangka mungkin pada menggunakan Windows ya. Jadi ini akan kita pandu ini dengan yang versi Windows-nya dulu ya. Nah, gitu, seperti itu. Jadi installernya itu bisa diunduh kawan pajak sekalian itu pada web Innova ya. Kalau misalnya yang biasa googling ya, ketik aja tuh Innova misalnya, nanti akan keluar Innova pajak seperti itu ya. Atau bisa di efaktur.pajak.go.id seperti itu. Nah, nanti di halaman muka ya, di halaman muka itu nanti ada keterangan aplikasi terbaru dapat diunduh di sini. Ya. Nah, itu silakan diklik ya. Kata-kata di sini itu silakan diklik ya. Kemudian nanti akan muncul ya, akan muncul daftar seperti itu, daftar aplikasi mentahannya seperti itu ya, installernya. Ya.
dari e-faktur versi 4.0 ini. Oke. Nah, itu nanti silakan kembali dicek versi Windows-nya yang mana, silakan di-download. Di-download. Ya, salah satunya seperti itu. Oke. Nah, jadi setelah kita mengecek komputer atau laptop kita jenisnya apa, Iya. terus kita sesuaikan, terus kita download tadi, Iya. bisa ada 2 tadi ya, di pajak.go.id atau aplikasi Innova masing-masing PKP. Betul. Seperti itu. Nah, apa aja yang harus disiapkan selain 2 itu Kak Dedi? Atau setelah itu kita langsung install aja nih? Langsung. Ya, Kira-kira ada hal yang perlu disiapkan lagi nggak? Nah, sebelum dilakukan instalasi aplikasi e-faktur ini, Iya. kawan pajak sekalian cukup menyiapkan ya. Pertama itu sertifikat digital. Oh, sertifikat digital. Sertifikat digital ini Oke. adalah pengganti tanda tangan tadi Kak Dewi. Oke. Ya, tanda tangan yang secara elektronik tadi ya. Oke. Sertifikat digital yang bisa diunduh di web Innova dari masing-masing akun PKP-nya. PKP, Seperti oke, itu ya. seperti itu. Atau juga bisa diberikan oleh petugas TPT, ya kan. oke. Nah, kemudian juga yang berikutnya ada kode aktivasi e-faktur. Nah, ini juga ada di profil user Innova. Seperti itu ya. Jadi kode aktivasi e-fakturnya. Dan juga yang tidak kalah penting adalah jaringan internet Kak Dewi. Oh iya, karena harus connect internet ya Kak Dedi Jadi ya. ketika menginstal ini kita akan berhubungan dengan internet seperti itu. Oke. Nah, bila semua sudah siap, ya kawan pajak tadi aplikasi sudah kita download, Ya. aplikasi yang berbentuk zip ya, Ya. itu kita ekstrak. Oke, Kita ekstrak, setelah nanti itu, di dalamnya akan banyak file-file. oke. Ya, file-file penunjang dari aplikasi e-faktur itu sendiri. Nah, kalau misal sudah terinstall, kawan pajak silakan menjalankan ya file e-tax invoice ya, menjalankan dengan cara double klik ya. Oke, Double klik silakan. diklik, Nah, nanti dia akan meminta mengisikan NPWP 15 digit. Oke. Nah, makanya ini saat ini itu kita masih bisa menggunakan NPWP 15 digit. Oke. Kemudian juga nanti akan diminta untuk menginput atau mengupload ya sertifikat digitalnya. Sertifikat Ya. digitalnya diupload. Setelah sertifikat digital kita upload ya, itu kita lakukan atau kita masukkan kode aktivasinya. Kode aktivasi Ya, bisa diambil di mana itu kode Kode aktivasinya aktivasinya Kak Dedi? tadi ada di profil user di Innova-nya. Oh, jadi semua Ya. data-data itu tersedia di Innova-nya. Innova PKP seperti Betul. itu Kak Dedi ya. Nah, setelah itu kawan pajak itu nanti ditunggu beberapa saat, nanti akan muncul captcha seperti itu ya. Nah, serta muncul captcha terus diminta untuk memasukkan password PKP-nya. Password PKP. Nah, setelah itu nanti klik submit. Klik submit. Ya, submit. Oke. Nah, tunggu saja beberapa saat nanti akan keluar register user. Oke. Ya, register. menu register user seperti itu. Nah, di sana nanti silahkan isikan nama user. Oh, jadi nama kayak usernya ini registrasi gitu betul, ya Kak Dedi ya. registrasi awal ya. Registrasi Ini hanya di tahap awal. awal saja kawan pajak. Oke. Ya, registrasi itu biasanya kita isikan kalau nama usernya itu adalah nama yang akan kita munculkan ketika kita akan membuka kita gunakan ketika akan membuka aplikasinya. Oke. Ya, nama usernya. Nama user ya. Biasanya itu kita menggunakan contohnya ini ya, Iya, ya kita oke. menggunakan admin misalnya Admin, ya. Nama usernya admin. Nah, kemudian nanti akan diminta untuk mengisi nama lengkap. Nama lengkap. Nah, nama lengkap ini dimaksud adalah nama yang nanti akan menandatangani faktur pajaknya. Dalam hal Oke. ini biasanya direkturnya. Direktur atau Ya, yang atau ditunjuk seperti itu ya Kak Dedi ya. Atau pihak-pihak yang ditunjuk seperti itu ya. Nah, kemudian juga kita akan diminta untuk membuatkan password. Oh, jadi kita buat password. Betul. Jadi Seperti tadi itu. sudah kita buatkan usernya, katakanlah contohnya admin. Nanti passwordnya apa? Ya, Oke. misalnya passwordnya 1 2 3 4 5 misalnya seperti itu ya. Nah, setelah itu klik daftarkan user, selesai. Oke. Ya, memang sebenarnya kalau kita lihat kalau kita sampaikan seperti ini mungkin agak Panjang ya Kak Dedi ya. agak panjang ya. Iya, iya. Mungkin Banyak kawan pajak tahapnya juga. ya Betul. seperti itu ya. Tapi sebenarnya aplikasi user friendly kok. Friendly ya, kayak gitu. Friendly user. Jadi sebenarnya kawan pajak tinggal
ikutin aja. Ikutin yang ada ya seperti itu Kak Betul, Dedi ya. petunjuknya juga sudah ada di di pedoman petunjuknya juga sudah kita siapin nih sebenarnya ya. Oke. Ketika mendownload aplikasi yang mentahannya tadi, ya bisa diikutin saya petunjuknya seperti itu. Oke, Ya. jadi sebenarnya walaupun kalau diceritakan Kak Dedi tadi panjang, kalau kita langsung secara aplikasi itu langsung ada tahap-tahapnya kita langsung Betul, mengisi, betul. asalkan semua datanya sudah tersedia yang Ya. diperoleh dari akun Innovanya setiap PKP yang terdaftar. Seperti itu Kak Dedi. Tenang saja kawan pajak, itu hanya kelihatannya saja panjang ya ceritanya. Kalau langsung aplikasi itu langsung simple, user friendly seperti kata Kak Dedi tadi. Nah, kita sudah menginstal tadi, sudah registrasi, sudah membuat username dan password. Nah, setelah itu langsung bisa digunakan Kak Dedi, atau harus ngapain lagi nih? Ya. Ada lagi tahap-tahap Ini berikutnya atau kawan pajak, bagaimana? betul. Ini yang baru juga nih ya di aplikasi versi 4.0 ini ya. Iya. Tadi karena kita sudah akan menggunakan NPWP 16 digit gitu, ada NITKU-nya gitu ya. Maka ada satu step lagi kawan pajak, yaitu kita melakukan sinkronisasi profil PKP itu sendiri ya. Lakukannya di mana ya? Kawan pajak bisa mengklik ya di menu manajemen upload ya, di aplikasi kan ada menu-menunya tuh Kak Dewi ya. Nah, silakan nanti pilih menu manajemen upload ya. Nah, di bawahnya ada submenu, silakan pilih profil PKP. Nah, kawan pajak nanti akan ditampilkan tampilan Windows gitu, tampilan jendela itu ya. Nah, ada tombol refresh atau sinkronisasi profil PKP. Nah, itu nanti silakan diklik aja. Diklik, lalu nanti silakan dilengkapi ya beberapa item seperti itu ya, seperti beberapa informasi seperti kode pos, nomor telepon dan lain sebagainya yang ada di bawahnya. Ya, silakan nanti diisikan itu dulu, dilengkapi, lalu klik simpan. Ya. Nah, selanjutnya nanti akan muncul notifikasi seperti itu tadi. Notifikasinya silakan nanti diklik yes ya. Nah, setelah diklik yes, aplikasi akan tertutup otomatis, jadi seperti merestart. Gitu. Ya, seperti merestart kembali. Nah, silakan login kembali dengan menggunakan yang tadi, login user admin misalnya seperti itu, passwordnya 1234. Login kembali kawan pajak ya. Itu sudah bisa dijalankan. Nah, jadi kawan pajak ya, simple ya untuk yang terdaftar baru tadi, siapkan tadi yang seperti dijelaskan Kak Dedi, data-datanya ada di aplikasi Innova, silakan unduh, terus nanti tinggal sinkron Kak Dedi ya, menyinkronkan 16 digit tadi. Jadi nanti disinkronisasinya kawan pajak, nanti di bagian profilnya ya, di bagian pojok kiri atas seperti itu ya, di tampilan aplikasi biasa ada informasi profil PKP-nya, dari mulai nama, alamat, NPWP. Nah, NPWP-nya ketika tadi sudah kita lakukan step sinkronisasi, maka dia akan bertambah informasinya dengan adanya NPWP 16 digit dan NITKU-nya. Seperti itu. Kalau kita belum sinkronisasi, maka itu nggak muncul tuh dua hal itu. Jadi dia masih tetap 15 digit, tidak muncul 16 digit NPWP-nya sama NITKU-nya ya Kak Dedi. Dan ini efeknya adalah nanti ketika kawan pajak menerbitkan faktur pajak itu nggak muncul nih NPWP 16 digit sama NITKU-nya. Jadi dia masih versi yang lama, masih 15 digit. Jadi itu ya kawan pajak sangat penting setelah mengupdate tadi, menginstal versi yang terbaru, jangan lupa sinkronisasi Kak Dedi ya, karena kalau sudah install tapi tidak disinkronisasi, kawan pajak akan tetap 15 digit NPWP-nya seperti itu Kak Dedi ya. Dan itu mungkin bagi PKP pembeli yang dia mungkin sudah sudah PKP lama, udah paham dengan aplikasi terbaru, mungkin dia akan bingung, ini kok beda ya, kok nggak ada NPWP 16 digit atau NITKU-nya seperti itu. Padahal kan tadi sesuai aturan sudah harus menggunakan NPWP 16 digit Kak Dedi. Nah, itulah perubahan untuk aplikasi yang terbaru. Nah, kalau untuk Innova sendiri atau web e-faktur ada yang berubah nggak Kak Dedi? Tadi kan itu aplikasinya. Kalau web sama Innovanya ada yang berubah nggak Kak Dedi untuk teman-teman PKP? Jadi untuk Innovanya sendiri sama web e-fakturnya sendiri, aplikasi untuk pelapor SPT-nya sendiri itu tidak ada yang berubah. Tidak ada perubahan Kak Dedi ya? Dia hanya mengikuti
nanti apa yang ada di aplikasinya saja. Oke, Seperti jadi dia biasa, seperti ya. biasa ya. Jadi dia ngikutin rumahnya aplikasinya. Jika aplikasinya sudah terupdate, otomatis di web e-fakturnya akan terupdate. Betul. Seperti itu, Kak Betul Dedi. sekali, Kak Dedi. Nah, tadi kan Kak Dedi menjelaskan untuk yang baru terdaftar PKP. Bukan agak panjang tadi. Iya, nah gimana nih kalau saya nih contohnya saya sudah terdaftar PKP-nya lama, punya versi baru, apakah saya diemin aja tuh nanti otomatis gitu atau apa nih yang harus saya lakukan Kak Dedi untuk Kalau mengupdate-nya? PKP yang lama ya, kalau PKP dia yang lama. tidak mengupdate ke versi 4.0, itu aplikasi nggak bisa jalan Kak Dewi. Oh gitu, jadi Iya. kayak dikunci gitu ya. Jadi kalau saya mau buka nggak bisa kebuka. Kebuka bisa. Oh, bisa. Ya, bisa kawan pajak kebuka. Tetapi ketika kawan pajak selesai menginput faktur pajak itu kan ada proses upload. Oh, harus upload. Iya. Proses approval ya supaya dia jadi faktur pajaknya. Itu nggak bisa. Oh, berarti nggak bisa jalan ke tahap Nggak bisa selanjutnya. tahap selanjutnya seperti itu. Nah, itu. makanya harus di-update. Nah, update-nya sebenarnya lebih simple, Kak Dewi. Lebih simple ya, lebih Kak Dedi. simple. Jadi, Bagaimana itu? Kawan pajak kan sudah punya foldernya ya. Iya. Folder untuk aplikasi e-faktur 3.2. Iya, betul. Nah, di dalam foldernya itu kan ada suatu folder lagi DB. Oh, Itulah DB. folder database-nya. Oh, Ya. database. Nah, database-nya ini kita kopikan dulu Oke. ke tempat lain, ya. Oke. Kita backup dulu istilahnya seperti itu ya. Oke. Kita copy dulu. Nah, nanti yang aplikasi terbaru silahkan di-download sama seperti yang PKP baru tadi. Oke. Silahkan di-download di folder terbaru yang terpisah dari yang lama. Oh, dipisah ya, jangan Dipisah. digabung. Jangan digabung kawan pajak. Oke, Ya. Jadi kalau kawan pajak punya folder versi 3.2, sekarang buka atau buat folder baru versi 4.0. Oke, Ya, buat silahkan rumah diekstrak baru. di situ. Oke. Langkah selanjutnya kawan pajak, yang DB yang sudah kita backup tadi itu di-copy, dicopas ya, di-copy paste ke folder versi 4.0 tadi Kak Dewi. Oh. Tinggal dikopas saja. Berarti ya. seperti itu. Dikopas, lalu kawan pajak bisa langsung jalankan aplikasinya seperti biasa. Oh, seperti Ya. itu. Jadi lebih mudah ya Kak Lebih Dedi mudah. ya. Jadi Iya. hanya copy database-nya saja. Oke. Ya, copy database-nya saja. Nanti silakan kawan pajak jalankan seperti biasa dengan mengklik atau menjalankan e-tax invoice-nya saja. Itu udah langsung jalan. Ya. Oke, seperti itu. Tetapi dalam hal ini juga baik PKP lama maupun PKP baru ya tetap harus lakukan tadi ya sinkronisasi data profil. Oke. Tetap sama kalau yang itu. Karena kalau tidak sinkronisasi data profil tadi NPWP 16 digit sama NITU-nya nggak keluar. Oke, jadi Nggak akan muncul. sudah sebenarnya tahapnya lebih simpel Kak Dedi ya, Lebih hanya simpel. install aplikasi baru, terus pindahkan DB Dipindahkan dari yang DB. lama ke yang baru. Ya, tuh. di copy ya. Oh, di copy Ya, aja, mindahnya di copy ya, DB-nya Jangan aja. di-cut ya, jangan kalau dipindah tuh di-cut kan. Oh gitu, di copy ya, Di iya, copy aja, iya. di copy ya, benar Betul. itu kawan pajak jangan sampai salah ya, nanti hilang database-nya ya Kak Dedi ya. Repot kita. Oke, terima kasih Kak Dedi. Jadi di copy terus dipaste, Iya. lebih simpel ya kawan pajak ya. Nah, jadi kalau sudah seperti itu Kak Dedi, kalau kini kan nonton nih kayak gitu, bingung masih Kak Dedi kayak gitu, Iya. udah dijelasin Kak Dedi panjang lebar kayak gitu kan, Iya, iya. masih bingung nih pas memasukkan masih error-error Iya. nih. Ada nggak Kak Dedi kawan pajak misalnya ada nggak nih Kak Dedi kayak gitu kan panduannya gini yang tertulis atau panduan dalam bentuk yang lain yang memudahkan wajib pajak. Jadi wajib pajak memilih lebih enak menonton nih, lebih paham. Ya. Ada beberapa yang panduan membaca buku atau bagaimana gitu Kak Dedi. Baik, kawan pajak kita di KPP Pratama Bangka ya Kak Dedi Iya, itu Kak sebenarnya Dedi, sudah menyiapkan tautan Google Drive Oh, seperti itu. ya. Jadi di sana tuh kalau misal kawan pajak bingung untuk masuk ke Enova-nya kan mau klik-klik yang mana seperti itu ya tadi seperti yang saya jelasin mungkin ini bagian mana ya yang dijelasin ke Kak Dedi gitu ya. Nah, kita sudah siapkan kawan pajak sekalian ya. Silakan nanti cari di Google Drive yang sudah kita siapkan di https://s.id ya atau garis miring e-faktur 315 ya. Saya ulangi https:// atau double garis miring s.id /e-faktur 315. Nah, di situ
sudah kita siapkan semua Kak Dewi. Panduannya gitu kan. Panduannya, kemudian installernya sudah Oke, kita siapin. Jadi iya. nanti kawan pajak nggak perlu pusing-pusing lagi nyari di mana ya gitu Iya, ya. kadang kan juga install itu kan namanya juga download Kak Dedi ya. Betul, Tadi kan bisa betul. memang kita download di pajak.go.id atau Innova. Terkadang kan nyangkut-nyangkut gitu. Ya. Berarti kita bisa ngambil aja ya yang downloadan versi terbaru di sini Kak Dedi ya. Iya. Nah, sangat mempermudah kawan pajak semua kan. Tadi bingung, di sana sudah ada downloadannya, ada langkahnya. Nanti biar lebih enak sambil membuka drive tadi bisa sambil nonton podcast kita. Jadi bisa langsung diaplikasikan Kak Iya, Dedi, jadi lebih bisa, paham bisa. dan gampang. Jadi tidak perlu repot-repot lagi bagi yang tidak punya waktu untuk ke KPP Bangka atau ke KP2KP Muntok. Iya. Jadi kawan pajak cukup pantengin episode-episode kita di Muntok Pajak Podcast ya. Jadi menghemat waktu ya Kak Dedi Betul ya. sekali, Kak Dedi. Seperti itu. Nah, Kak Dedi terima kasih nih atas penjelasannya. Saya rasa sudah cukup jelas ya, sudah dijelasin Kak Dedi, dikasih panduannya juga seperti itu. Sebelum kita tutup, ada nggak nih Kak Dedi pesan-pesan buat kawan-kawan pajak kita semua, terutama teman-teman yang PKP? Oke. Baik kawan pajak. Satu hal yang saya mau titip pesan ya sebenarnya. Oke, silakan, Ini Kak kan Dedi. aplikasi e-faktur tadi ya kita sudah selalu ngulang-ulang ya. Kita sudah menggunakan NPWP 16 digit. Nah, bisa jadi nih ya kawan pajak sekalian, ada yang masih sampai dengan saat ini belum melakukan validasi Kak Dewi. Oh, Ya, masih lupa belum- ya betul, Kak Dedi ya, belum masih belum divalidasi. melakukan validasi pemadanan NIK menjadi NPWP seperti itu. Karena ini nanti per 1 Januari udah benar-benar jalan nih Kak Dewi. Ya, per 1 Januari tahun depan ini udah benar-benar jalan penggunaan NPWP 16 digitnya. Jadi kalau kawan pajak yang sampai dengan akhir tahun ini belum melakukan pemadanan, maka tahun depan yang NPWP 15 digit juga nggak bisa dipakai lagi. Oh, Ya, jadi benar-benar makanya harus sudah segera. dikunci ya. Iya, takutnya nanti kawan pajak akan melakukan kewajiban perpajakan malah terhambat. seperti Terhambat itu. karena belum validasi NIK menjadi NPWP Betul. seperti itu. Nah, kawan pajak semuanya ingat pesan Kak Dedi tadi ya, karena itu nanti akan menghambat proses segala proses perpajakan menurut saya Kak Dedi ya, tidak hanya yang PKP dalam hal faktur pajak Betul. aja yang kita Ya. bahas hari ini Kak Ya. Dedi ya. Jangan sampai lupa untuk orang pribadi Kak Dedi ya, dan juga untuk badan seperti itu. Nanti silakan dicek kembali Bapak Ibu, rekan-rekan kawan pajak semua, apakah NPWP Bapak Ibu baik orang pribadi atau Sudah valid atau belum, sudah ya? valid atau belum. Bisa lihat di DJP online Kak Dedi Bisa, ya. bisa. Bisa Silakan dicek lihat di sana. akun DJP masing-masing ya. Iya, seperti itu. Jadi kawan pajak semuanya, podcast kita kali ini sangat menarik kan tentang aplikasi faktur dan juga tambahan informasi dari Kak Ya. Dedi tadi tentang validasi NIK menjadi NPWP. Jangan sampai lupa ya kawan pajak semuanya. Nah, kita akan tutup sesi kita kali ini. Ya. Mungkin kawan pajak semuanya, jika memang nanti masih ada yang bingung, silakan dapat berkonsultasi ke kami, bisa datang ke KP2KP Muntok dan juga KPP Pratama Bangka yang ada di Pangkal Pinang seperti itu. Nah, kawan pajak semuanya nanti bisa menghubungin layanan helpdesk WhatsApp kami ke nomor 0821 8167 4551 atau juga bisa di nomor 0821 8167 4579 seperti itu. Itu hanya helpdesk WA ya kawan pajak semuanya. Jadi kita hanya melayani chat WA gitu, seperti itu ya kawan pajak semuanya. Kalau jika ingin telepon ada yang lebih jelas, bisa telepon ke 0717 424 090 seperti itu ya Kak Dedi ya. Oke kawan pajak semuanya, kita tibalah di akhir acara podcast kita kali ini. Kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya di episode yang menarik Kak Dedi ya. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. See you on next one. Dadah.